guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton yang masih semangat menjalankan puasa? Semoga kalian selalu dihindarkan dari godaan teman-teman yang mulai mengajak mokel. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film untuk menemani kalian menunggu beduk maghrib, di mana film ini berjudul Don't Hang Up 2025. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kewes cantik bernama Summer yang sedang pician dengan pacar gelapnya yang bernama Chris saat menghadiri acara hajatan sohibnya. Di tengah meriahnya acara, Chris yang sedang sibuk dinas meminta maaf karena tidak bisa menghadiri acara hajatan mereka. Mendengar hal itu, si pengantin Katie dan Eric berusaha mengerti, namun mereka berharap jika Summer dan Chris yang sudah lama melakukan kumpul banteng bisa secepatnya menikah. Dirasa ada benarnya, Chris yang juga lelah menjadi pacar gelap akan menyeriuskan hubungannya bersama Summer. Setelah sedikit basa-basi dengan pasangan pengantin, Summer pun terlihat semeringah saat mendengar niatan Chris yang akan menjalani hubungan serius dengan dirinya. Ia pun berharap hubungan gelap ini bisa segera berakhir di pelaminan. Okay. Love you. Love you too. Sepulang kondangan, Summer memberitahu Chris jika ia dan kedua bestinya telah menyewa sebuah rumah untuk tinggal bersama daripada masing-masing harus ngekos di tempat berbeda. Namun kewes berambut emih bernama Vicky merasa jika rumah yang mereka sewa memiliki aura yang aneh. Tapi meskipun begitu, si Chinmerik Epa merasa beruntung karena bisa mendapatkan harga sewa murah untuk sebuah rumah besar. Hingga setibanya di tempat tujuan, mereka pun sudah tidak sabar untuk memasukinya. I'm telling you, you would have stretched it. Yeah, I know. I got you, Eva. Seketika mereka pun semeringah saat melihat kemewahan rumah ini yang sangat estetik. Dan saat si Emih berjoget sok cantik, Summer langsung menunjukkan setiap sudut ruangan kepada Chris agar ayangnya ini percaya. This is the second living room. Then you have the dining room. Gorgeous chandelier. Like my grandparents lived here, right? I don't actually. Setelah mengecek beberapa ruangan, Summer langsung mengajak Chris untuk melihat kamar-kamar di lantai 2. What's in there? It's locked. I'm not scary, right? Jesus, what? This is the upstairs. Weird. And this is Eva's room. Melihat si galing emih so asik, Chris pun merasa bete. Namun Summer berkata jika Vicky memang orangnya gitu. Akan tetapi, kebetean Chris langsung sirna saat Summer memperlihatkan kamar pribadinya. Dirasa menarik, Chris si musang esangan meminta Summer untuk rebahan sambil vicean mesra. Tapi Summer berkata jika ia ingin mabok amer dulu bareng para kewes. We're just talking about the... Baru aja setenggak amer, Chris si cowok posesif langsung ngepice Summer untuk memastikan perkataannya. Hingga di tengah obrolan, si Emih Vicky berkata jika ada sebuah pintu yang selalu dikunci oleh pemilik rumah. Merasa penasaran, Vicky yang mulai oleng rese memutuskan untuk mengeceknya. Akan tetapi, Eva dan Summer tidak menggubris ajakan tersebut. Alright, so. Right. And another Bacardi Coke. I thought so. Man, she's crazy. Oh, What? seriously? That! Eta si gobloy, sontak mereka pun kesal saat melihat Vicky yang rese malah menjebol pintu tersebut. Tak cuman itu, si cologok ini langsung menerobos masuk. Tak ingin kena masalah, Summer langsung mengikuti Vicky. Hingga ternyata pintu ini mengarah ke basement yang begitu tidak terurus. Vicky, can you please not break anything else? Vicky, seriously! Look, please just leave this stuff alone, please. Creepy. Di tengah aksi cologog, Summer yang menyadari guci tersebut berisi abu jenazah meminta Vicky untuk menyimpannya lagi. Akan tetapi, si batu ini malah semakin rese. You shouldn't have done that. Dirasa mereka ini gak asik, Vicky yang so asik langsung kesal dan pergi dengan watadosnya.
Di saat itu pula Eva berkata jika ia malas ngajak Vicky mabok lagi. Dan karena situasi sudah tidak kondusif, Summer meminta pacarnya untuk menutup video call-nya. Babe, I'm about to shower. Can I close? Baru aja akan mandi, Chris yang posesif kembali ngepice ayangnya ini. Tak cuman itu, Chris pun semeringah saat melihat Summer yang akan mandi. Namun seketika Chris kesal saat Summer tidak memperlihatkan adegan iklan sabun. No, I'm still working on it. Sontak Chris pun kaget saat melihat sosok mirip Kunti Bogel yang ngejogrok di depan kasur. Did you say something? Oh yeah? Who? Dirasa halu, Chris yang esang tiba-tiba meminta Summer untuk rebahan di kasur sambil memperlihatkan aset-asetnya. Tak ingin si ayang ngambek, Summer akhirnya menuruti permintaan bejat pacarnya ini. You idiot! Not. Tak ingin terus dijadikan alat pemuas nafsu, Summer meminta Chris untuk menepati omongannya yang ingin segera menikahi dirinya. Mendengar hal itu, Chris pun berjanji akan secepatnya menikahi Summer jika proyek ini diterima oleh O'Jones Company. Hingga saat mata Summer berkaca-kaca, tiba-tiba saja listrik mati. Dirasa MCB ngejepret, Summer berniat untuk memanggil circle-nya. Namun sesaat kemudian, seketika Chris pun panik saat melihat sosok misterius yang ngejogrok di dalam kamar dengan mata LED yang menyala. What? I don't know what. Saat Chris memberitahukan apa yang ia lihat, Summer yang panik meminta Chris untuk jangan menakut-nakutinya. Lantas, takutnya juri kolor ijo, Summer yang takut digabrut langsung memakai pakaian dan bergegas memanggil teman-temannya. Whatever. Namun saat akan memanggil teman-temannya, seketika Summer pun panik saat Eva tidak ada di kamarnya. Khawatir hal buruk terjadi, Summer langsung mencari keberadaan bestinya ini. This is kind of creepy. Dirasa Eva ngelindur, Summer pun berusaha untuk menenangkannya. Namun di saat itu pula bagaikan musang konten, Chris hanya bisa pelanga-pelongo di pojok layar. Lantas Summer meminta Chris untuk menutup teleponnya. Bosan ngebohong. Hanya selang beberapa saat, Chris kembali ngepice Summer dengan alasan khawatir. Lantas apa boleh buat, Summer meminta Chris untuk menemaninya menyalakan si kring. You got this. Don't worry. Okay. Namun sesampainya di basement, Summer merasa penasaran saat mendengar suara gedebruk aneh dari balik dinding yang berlubang. Behind you! Oh my god, sontak Chris pun kaget saat melihat sosok mengerikan di belakang pacarnya. Di tengah kepanikan, Summer yang mulai ketakutan bergegas menyalakan si kring. Hello? Singkat waktu, setelah beberapa kali melihat penampakan aneh, Chris yang tidak ingin dianggap halu langsung menunjukkan hasil pencariannya di Mbah Bugel, di mana menurut beberapa artikel, rumah yang Summer tempati merupakan salah satu rumah angker yang viral di aplikasi Oye. Di tengah rasa tak percaya, tiba-tiba Summer mendengar suara gedebruk dari lantai atas. Seketika Summer pun heran saat melihat Eva yang pelanga-pelongo menatap cermin. Lalu tiba-tiba
Setelah berhasil menenangkan Eva, Summer dan Vicky bergegas membopong Eva kembali ke kamar. Hingga sesaat kemudian, Vicky pun panik saat menyadari Eva sedang mengalami demam. Mengetahui hal tersebut, Summer langsung mengajak Vicky pergi agar Eva bisa beristirahat. Hingga di tengah rasa syok, Vicky yang kesal meminta Chris untuk jangan melulu menelepon Summer ke ABG labil. Apalagi saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Sekembalinya ke kamar, Summer yang capek meminta Chris untuk menutup PC-nya. Apalagi saat ini ia ingin tidur. Namun seperti biasa, Chris si overprotective meminta Summer untuk membiarkannya menemani tidur. Tak ingin berdebat, Summer pun membiarkan musang ini tetap di pojok layar. My God, setelah Summer tertidur dengan mata yang menyala, sosok ireng ini kembali menampakkan diri. Seusai membuat kopi, Chris langsung panik dan menganggap Summer selingkuh saat HP pacarnya malah mengarah ke atas. Di saat itu pula, Summer yang terbangun langsung kesal dengan keposesifan pacarnya ini. Lantas, Summer yang kebelet ngompol langsung pergi ngecewer. Hello? Oh shit. Betapa syoknya Summer saat melihat Eva terbanting bak ditendang hulek. Di tengah kepanikan, mereka bergegas menelepon 911 agar Eva segera mendapat penanganan. Namun sesaat kemudian, sosok ireng bermata LED kembali menampakkan diri di balik kegelapan. No, we can't see any blood. Setelah melihat penampakan di ujung lorong, Chris yang tidak ingin hal buruk terjadi meminta Summer untuk segera pergi. Tapi meskipun begitu, Summer yang tidak ingin uang sewanya hangus tidak menggubris hal tersebut. Singkat cerita, saat tim medis melakukan penanganan, Vicky dan Summer langsung menceritakan keanehan yang telah terjadi. Namun setelah melakukan pemeriksaan, para petugas mengungkapkan jika Eva hanya perlu beristirahat. Terlebih apa yang Summer dan Vicky ceritakan terlalu haho-haho dan tidak bisa dipikirkan secara logika. Di tengah rasa kalut, Summer meminta Chris untuk menutup PC-nya. Di keesokan harinya, seolah nggak ada kerjaan lain, Chris kembali nge-PC Summer. Hingga sesaat kemudian, Vicky dan Summer kedatangan si pemilik rumah yang bernama Noah. Tak ingin jadi masalah, Summer mengungkapkan jika dirinya dan Vicky tidak sengaja merusak kunci pintu basement. Mendengar hal itu, Noah pun langsung mengeceknya. We've rented tons of Airbnbs before, so absolutely. Yeah. Setelah melakukan pemeriksaan, Noah yang akan pergi melarang Summer dan Vicky untuk masuk ke dalam basement. Terlebih ia tidak ingin mereka merusak benda-benda antik yang tersimpan di basement rumahnya. We're really sorry. Yeah. Bye. Hingga setelah Noah pergi, Summer meminta Chris untuk jangan dulu menelepon dirinya. Udah bosen gua ngomonginnya. Lagi-lagi Summer ditelepon oleh Chris. Namun selang beberapa saat, Summer dan Vicky yang lagi nyantui di ruang makan langsung panik saat mendengar suara yang aneh. What's going on? Meski telah diperingatkan dan melihat berbagai keanehan, mereka pun tetap mengecek ke dalam basement setelah mendengar suara air keran yang terbuka. Kenapa? Ya karena gak kepo gak horor lah. What is that? Mereka pun semakin merinding saat guci abu jenazah ini tiba-tiba tumpah dengan sendirinya. Tak ingin situasi semakin runyam, Summer pun langsung membereskan abu jenazah ini. Di saat itu pula, Chris hanya bisa melongo menatap ke arah selangkangan.
Sekembalinya ke atas, Chris yang ingin gebetannya pindah dari rumah itu langsung menceritakan tragedi mengerikan yang terjadi di tempat tersebut, di mana menurut artikel Mbah Google, pada tahun 1921 keluarga pemilik rumah ini dibantai secara brutal oleh para warga setelah difitnah sebagai pelaku praktik ilmu hitam. Tak cuma itu, Chris pun merasa yakin jika keanehan yang dialami Eva merupakan teror arwah penghuni rumah ini. Hingga sesaat kemudian, Chris meminta Summer untuk mengecek kondisi Eva, takutnya harus mendapat penanganan dari ahli ruqyah. Can you flip it? Setibanya di kamar Eva, mereka pun syok parah saat melihat tulisan-tulisan aneh di dinding kamar ini. Menyadari hal buruk terjadi, Summer bergegas mencari keberadaan Eva. Tanpa Summer sadari, ada sosok mengerikan yang sedang sasapidermenan di pelapon kamar. Di tengah situasi mencekam, tiba-tiba Summer mendengar sesuatu dari dalam WC. Vicky! Aisyah keren. Untung saja Vicky berhasil menolong Eva yang sedang diving di dalam bathtub. Akan tetapi kengerian tak cukup sampai di situ. Oh shit. Grab her hips! Guys! Let her live! She's bleeding. Singkat waktu setelah Eva dibawa ke rumah sakit, bukannya pindah saja dari rumah ini, Vicky malah mengajak Summer untuk mabok awok-awok. Kemudian, Chris kembali membujuk Summer untuk segera pergi dari rumah ini, mumpung masih ada waktu. Biarlah duit sewa rumah Chris akan ganti. Dirasa ada benarnya, mereka pun berniat untuk langsung beres-beres. Tapi tiba-tiba, Who is that? di tengah situasi poek, mereka yang akan kabur semakin panik saat semua pintu dan jendela tiba-tiba terkunci. Summer! Open it! Try that one. That's... My God, setelah di jumpscare bebenguk jurig, mereka yang ketakutan langsung ngabret kloteng untuk mencari tempat persembunyian. Namun di tengah situasi mencekam, tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari arah belakang. My God lagi, Summer pun syok parah saat melihat Vicky digondol jurig. Find somewhere to hide. Please, find somewhere to... Dan entah apa yang terjadi, kini Summer seolah terhipnotis dan berusaha mengikuti bayangan yang ia lihat. Please, don't... Find somewhere to hide. Don't go in there. Meski Chris berusaha menyadarkan pacarnya ini, namun Summer seolah tidak mendengarnya dan malah nekat memasuki basement. Is that Eva? Loh, kok ada si Eva? Di tengah keheranan, tiba-tiba saja Eva menunjukkan sebuah foto keluarga jadul yang pernah tinggal di rumah ini. Dan entah kerusupan atau apa, tiba-tiba Eva mengetahui sejarah keluarga ini yang terfitnah hingga dipersekusi warga sampai meninggoy. Mendengar hal itu, Summer langsung mengajak Eva untuk pergi dari basement. Summer pun semakin merinding saat melihat darah yang merembes dari balik tembok. Come on, we gotta go. We gotta go. We gotta go.
Untung saja mereka berhasil lolos dari kejaran sosok Kunti Bogel Hawuk. Hingga setibanya di ruang tengah, Summer meminta Eva untuk menunggu sementara ia akan mencari Vicky. Vicky. Oh my god. Setelah menyadarkan Vicky yang pingsan, Summer yang tidak ingin membuang waktu mengajak Vicky untuk pergi. He was in the hospital. Take your time. Sungguh riweuh. Dapat satu, hilang satu. Dan kini mereka harus mencari keberadaan Eva. Eta si Kubroy dengan wajah yang diserem-seremin. Sosok jurig si emak mengungkapkan jika dirinya sedang mencari keberadaan putranya yang bernama Justice. Guys? Di tengah teror yang semakin menjadi, bukannya menelepon bantuan, si Chris dan si Summer malah terus picean tanpa henti. Lantas saat pintu tiba-tiba terbuka, mereka langsung mengendap-endap untuk kabur. Vicky, careful. Seketika mereka merasa lega saat melihat kedatangan Noah. Dan seakan biasa saja, Noah yang melihat lampu rumahnya mati bergegas pergi ke basement untuk menyalakan si kring. No, please, please, please. Listen to her. Wait for me. Setelah Noah berhasil menyalakan listrik, Summer mengungkapkan jika setelah Vicky membuka guci abu jenazah, mereka mendapat teror dari keluarga jurig yang marakayangan di rumah ini, di mana jurig tersebut berusaha mencari keberadaan anggota keluarganya yang bernama Justice. Dan kini, Summer langsung mengajak Noah pergi ke kamar Eva untuk menunjukkan sesuatu. Sesampainya di kamar Eva, Noah pun melongo saat melihat pesan Eva yang mempertanyakan tentang keberadaan Justice. Namun bukannya menjawab, Noah langsung pergi. Find justice for me. Meskipun belum pernah bertemu, Noah pun melongo saat melihat jurig yang sepertinya ia kenal. Lantas, si emak jurig meminta bantuan Noah agar bisa bertemu dengan putranya. No. Please don't go. Lantas setelah menenangkan diri, Noah mengungkapkan jika Justice sebenarnya merupakan nama ayahnya. Di mana kali ini, Noah langsung menghubungi si ayah untuk datang ke rumah lamanya. Hingga di keesokan harinya, Justice dan istrinya yang bangkotan baru saja sampai di rumah masa kecilnya. Dan bagaikan acara reality show orang pinggiran, Justice tidak bisa menahan haru saat melihat keberadaan keluarganya yang kini telah menjadi jurig. Dahlah, setelah mengakhiri semuanya, Summer pun berencana untuk pindah kosan. Dan seperti biasa, kemanapun Summer pergi, si musang posesif ini selalu melakukan video call, meski tidak berguna sama sekali. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, sangat B aja bukan? Tapi lumayanlah untuk mengisi waktu sebelum film-film keren lain bermunculan. Tak perlu dijelaskan lagi karena sangat tidak bisa dijelasin. Terutama si musang yang selalu video call tapi gak guna samsek. 11-12 lah sama si Summer. Pantesan aja judulnya Don't Hang Up. Harusnya si Summer jangan ngangkat video call si Chris biar kelabakan nganggep dirinya selingkuh. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Don't Hang Up 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.